pagi ini kita boleh bertemu kembali di ibadah online. Kita mempersiapkan hati kita berikan yang terbaik, waktu kita yang terbaik, sikap kita yang terbaik, walaupun kita di rumah. Inilah waktunya Tuhan saat kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita memberikan syukur kepada Dia, begitu setia menjaga kita hari lepas hari sampai hari ini. Kalau kita boleh ada di hadirat Tuhan, boleh kasih karunia Tuhan, kita mau berdoa hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh beribadah Tuhan di hadirat-Mu. Ya Tuhan, turunlah urapan-Mu ke atas kami semua Tuhan. Ibadah ini sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami dibawa oleh aliran Roh Kudus untuk kami diberi bekal, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dalam menghadapi kehidupan. Diberi kekuatan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, layakan kami, ampuni semua kelemahan kami, dan kami sungguh layak di hadapan-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu hari lepas hari, dan kami percaya Tuhan, Kau terus akan menolong kami Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami buka ibadah raya kami pada minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Kiranya damai sejahtera Allah turun di atas kita semua. Hanya Dia yang layak dipuji kita. Hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Oh, glory to Jesus. Sembah dan puji. Haleluya. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja.
Sembah dan puji nuhitamu, sembah dan puji nuhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhitamu, sembah
kepadamu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus yang agung, yang termulia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sungguh bangga punya Allah seperti ini. Biarlah Tuhan mau menerima pujian dan penyembahan kami dengan ibadah dan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terus beracara Tuhan sampai ibadah ini selesai. Lawan setiap kami, dari yang paling kecil sampai opa-oma semua, dilawat Tuhan. Haleluya. Terpuji nama. Dalam satu nama sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita bersukacita di bulan ini adalah pujian bagi Tuhan. Glory to Jesus. Semua kemuliaan bagi Tuhan, bagi satu nama Yesus. Glory, glory bagi Sang Raja. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai, bertepuk tangan.
Haleluya. Sungguh, saya percaya hadirat Tuhan, tata Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mercy seat Tuhan, tata Tuhan yang begitu agung dan mulia berada di atas puji-pujian kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan, buat semua penyertaan-Mu, pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Sekali lagi kami mau agungkan Engkau Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran, kemuliaan. Haleluya. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
pujian pengagungan kami. Sungguh nama-Mu besar dan termulia Tuhan. Biar setiap lutut bertelut, lidah mengaku. Satu kali mereka akan mengaku bahwa Yesus adalah Raja, Yesus adalah penyelamat, Yesus adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Kau mau siapkan hati kami Tuhan, membuka Tuhan, bagikan tanah yang subur untuk dibenahi oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kepada Tuhan yang akan menyampaikan. Haleluya. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh berjumpa di dalam kebaktian ini. Dan saya percaya setiap saudara di rumah yang menyaksikan tayangan ini, saudara sudah siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan baik. Tuhan yang telah menolong, memberkati dan melindungi kami, dan itu dibuktikan sampai saat ini kami semua sehat. Kami semua ada dalam perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terpujilah nama-Mu. Maka kami kembalikan segala hormat pujian kami sebagai Allah yang menaungi dan memegang otoritas tertinggi atas hidup kami. Sempurnakanlah sukacita kami pagi hari ini dengan kebenaran firman. Kau urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang mendengar dan menerima kebenaran-Mu, supaya semuanya boleh menerima dengan sukacita dan hidup di dalamnya, sehingga mereka akan bertumbuh dan berbuah dan memberkati banyak orang, serta mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran-Mu. Haleluya. Mari semua orang percaya katakan sama-sama, amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam minggu kedua di bulan Desember. Dari minggu lalu saudara sudah terima tema yang baru di bulan Desember, di akhir tahun 2020 ini, di tengah-tengah pandemi corona global. Ya saudara, temanya adalah kemuliaan bagi Allah. Nah, kemuliaan bagi Allah ini kita ambil natsnya dari kitab Yudas pasal pertama ayat 24 dan 25. Namun saya hanya akan bacakan di ayat 24 yang menjadi tema bahasan kita pada saat ini. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Kekasih Tuhan, kalau minggu lalu kita sudah belajar bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kita tersandung. Nah, hari ini kita belajar tentang Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang membawa kita dengan tidak bernoda. Nah, kalau tidak bernoda biasanya ingatan kita dibayang-bayangi dengan salah satu merek sabun cuci terkenal, bersih tanpa noda. Main noda siapa takut gitu ya. Tapi Yesus bukan sabun, saudara ya. Nah, hari ini kita bicara tentang tak bernoda. Yehova Rafa, Dia Allah yang menyembuhkan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang Yehova Nisi, Allah yang menyelamatkan sehingga kita tidak tersandung. Hari ini kita bicara Allah yang menyembuhkan. Nah, kekasih Tuhan, kalau Allah yang menyembuhkan, pertanyaannya gini. Mungkin ada sebagian yang sakit, tapi kalau kita sehat, pertanyaannya apa yang disembuhkan dari orang yang sehat? Otomatis kalau kita mau melihat Tuhan sebagai penyelamat kita, maka kita ada dalam kondisi yang belum selamat sehingga kita merasakan keselamatan. Kalau Allah hadir sebagai penyembuh kita, maka paling tidak sebuah pengalaman waktu kita sakit, maka kita akan merasakan benar-benar Allah penyembuh kita. Karena kita tidak sedang bicara tentang pengetahuan, tetapi saya rindu saudara bicara tentang pengalaman. Yes, saya pernah sakit dan Allah menyembuhkan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sehat secara fisik yang gak kelihatan sakit? Kapan Allah berperkara dalam hidup mereka dan menyembuhkan mereka? Nah, nanti kita lihat. Yang pertama gini, saudara-saudara, kalau mau sembuh, Anda mesti sakit.
Nah, siapa yang mau sakit di dalam hidup ini? Saya rasa tidak ada seorang pun yang mau sakit. Tetapi dalam perkembangannya sekarang kita memahami bahwa penyakit bisa saja menghancurkan kehidupan kita, menghabisi masa waktu kita ada di dunia. Mari saya kasih contoh. Hari ini semua orang takut sakit, betul ya? Betul? Ya. Kalau saudara misalnya di rumah saudara sudah ada yang bersin-bersin batuk-batuk, mau itu suami, istri, anak-anak saudara pasti parno ya kan? Pakai masker, pakai masker. Kenapa? Karena hari-hari ini bicara penyakit dan kesembuhan, hal yang begitu akrab di telinga kita. Karena semua orang sedang diancam dengan satu sakit yang mengerikan, yang menakutkan banyak orang. Sakitnya katanya biasa-biasa saja, tapi riaknya mengerikan, menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Yes, paparan COVID-19. Tapi ada orang-orang yang sebenarnya fisiknya sehat, tapi dalamnya sakit, jiwanya sakit, cara berpikirnya sakit, cara pandangnya sakit, cara ngomongnya sakit. Halo, orang yang sehat secara fisik tidak sedang terbaring di rumah sakit, tapi sebenarnya secara kejiwaan, secara psikis dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Nah, yuk kita lihat. Hari-hari ini penyakit jasmani dan rohani itu begitu mewabah luar biasa. Saudara, penyakit jasmani itu akan selalu datang dan mengancam kita. Di tengah-tengah pandemi global kayak sekarang, portal-portal berita resmi hari-hari ini mengabarkan di India terus bertambah jumlahnya ada penyakit baru. Orang muntah-muntah, demam tinggi dan luar biasa, nggak tahu virus apa. Tapi semua orang diancam penyakit. Nah, saya dulu kerja dalam bidang kimia pertanian. Saya sering demo lapangan nyemprot padi dengan produk saya jual, produk yang saya tawarkan. Saya keliling, saya pegang daerah Jawa Tengah pada waktu itu. Di kisaran sebelum tahun 2000 ya, Bapak Ibu Saudara, saya praktek demo lapangan. Nah, saya jual obat. Obat itu untuk padi ya, untuk rayap, untuk ngengat, untuk wereng dan lain sebagainya. Ada insektisida, pestisida, herbisida, fungisida, urea, macam-macam ya. Nah, Bapak Ibu tahu beras yang kita makan, nasi yang kita makan itu sebenarnya bukan saja nasi yang mengenyangkan. Bahkan nasi kan kandungan karbohidratnya begitu tinggi. Tetapi sebenarnya lebih banyak penyakitnya di sana. Ya, karena dalam masa pertumbuhan dari mulai tanam sampai dia berulir dan masa panen, padi itu makan racun banyak banget. Ya, ada pestisida buat tikus, herbisida buat alang-alang, fungisida buat jamur, lalu insektisida buat wereng dan hama lainnya. Macam-macam sudah, belum urea. Jadi itu kandungan kimia yang nggak hilang. Dan itu bukan hanya padi. Hampir semua tanaman yang kelihatannya belanja di supermarket, buahnya ranum, merah warnanya dan seger dan besar-besar, buah yang seperti ini padahal rekayasa genetika banyak. Ya, bukan asli, tapi rekayasa genetika. Sudah ada campur tangan kimia dan lain sebagainya. Nah, yang lucu, masyarakat perkotaan lebih suka belanja supermarket dari pasar tradisional. Kenapa? Sebab di pasar tradisional buahnya busuk, ada uletnya, ada macam-macamnya gitu ya, item-itemnya. Padahal itu yang asli yang nggak kena kimia. Tapi ya itulah kenyataan. Ya, gaya hidup dan semua makanan yang kita makan menjadi salah satu sumber orang sakit. Betul ya? Kalau nggak, Bapak Ibu boleh cek yang sudah masuk usia emas. Kalau sakit pasti kemarin baru salah makan. Betul ya? Setuju dengan saya? Karena penyakit fisik seringkali ditimbulkan oleh salah makan, salah minum es dan lain sebagainya. Bapak Ibu, dulu belum banyak pengetahuan beredar, tapi sekarang di portal-portal berita WhatsApp dan lain sebagainya, banyak sekali kita jumpai kalau habis makan gorengan minyak-minyak jangan makan es. Buktinya dari mana? Kalau Bapak Ibu punya wastafel, sering buang minyak bekas gorengan di situ, lama-lama akan jadi batu menggumpal dan salurannya macet. Hal yang sama, seorang dokter teman saya pernah kasih tahu, kalau habis makan minyak-minyak jangan pernah minum es. Anak-anak muda yang kena kanker payudara dan kanker-kanker yang lain, sebagian besar habis makan bakso panas mie ayam dia minum es teh manis. Hasilnya begitu. Di usia 20 tahunan, kanker menggerogoti tubuh mereka.
Nah ini secara medis Bapak Ibu. Lalu penyakit-penyakit jasmani bisa juga ditimbulkan oleh karena pikiran stres dan lain sebagainya. Teman saya dokter ahli bedah di salah satu rumah sakit di Jakarta bilang, darah itu mengalir ke seluruh aliran tubuh kita. Tapi darah punya 2 terminal favorit, yaitu di otak dan di jantung. Kalau darah berhentinya di otak, artinya orang itu akan meninggal karena stroke, tekanan darah tinggi. Tapi kalau darah berhentinya di jantung, artinya orang itu akan meninggal dunia karena jantung koroner. Darahnya berhenti ngalir di jantung. Nah saya saksikan satu kali saya bawa anak-anak muda pergi donor darah di Rivoli, di PMI Pusat. Ada satu anak muda yang takut darah sebenarnya, tapi saya paksa untuk donor. Lalu mantri kesehatan mulai tusuk dia nadi sebelah kiri. Tusuk, dia stres, dia takut ketika melihat darah mulai keluar mengisi kantong darah. Karena dia stres, dia ketakutan, maka akhirnya aliran darahnya berhenti, mampet gak ngalir lagi. Sama mantri dipindah ke tangan satu lagi. Dia lihat darah, kantong itu belum terisi setengah, darahnya mandek, akhirnya stop. Saudara, dari situ Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa betul maksud saya reaksi-reaksi emosi yang negatif, stres, takut, khawatir, itu akan menimbulkan penyakit fisik dalam kehidupan kita. Karena stres, tertekan, takut, khawatir, bimbang dan lain sebagainya mengakibatkan aliran darah yang mengalir dalam seluruh metabolisme tubuh kita sumbat, maka jadi penyakit. Jadi nggak salah kalau ada orang yang hitung dalam Alkitab kata-kata jangan takut dihitung sebanyak 365 kali ya, satu hari jangan takut. Ini sudah umum lah, orang sudah ngomong banyak. Tapi yang jelas penyakit dalam kehidupan kita datangnya dari mana? Bisa dari gaya hidup, bisa juga dari reaksi-reaksi emosi negatif. Stres, emosi negatif, hidupnya isinya marah-marah terus. Saudara-saudara, ini menimbulkan penyakit. Belum yang dendam, yang benci, yang simpen kesalahan orang lain, yang punya akar pahit, yang kecewa, yang menghukum diri sendiri karena kesalahan di masa yang lalu, yang hidup karena tertuduh rasa bersalah, macam-macam saudara. Nah ini orang-orang ini adalah orang-orang yang masuk dalam kategori sakit, atau saya pakai bahasa di kitab Yudas, orang-orang yang kedapatan hidup dengan noda. Karena Tuhan menghendaki kemurnian. Sekali lagi, saudara, kalau kita bicara noda, noda itu sesuatu yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak murni, tidak orisinil sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Simpan dendam, kesalahan. Jadi jelas saudara ya, kalau kita mau mengalami Allah yang menyembuhkan, ada satu pengalaman di mana Tuhan bawa kita dalam rasa sakit, pengalaman trauma. Ada orang yang sekali pacaran dia kecewa, akhirnya dia tidak pernah lagi mau pacaran seumur hidupnya dan dia melacak. Setuju dengan itu? Kalau saya enggak, karena dia membawa luka di dalam hidupnya. Saudara, saya kasih tahu, ibu-ibu boleh cek. Ibu-ibu kalau masak di dapur, motong wortel, motong tahu, tempe, bawang, pernah nggak tangannya kegores pisau? Wah, sering kan? Pertanyaan saya, waktu tangannya keiris pisau sedikit keluar darah, sakit nggak? Wah sakit pak, dikasih pembalut ya, pembalut maksudnya Tensoplast dan lain sebagainya itu kan mereka, dikasih perban, masih sakit, kadang bisa seminggu nggak sembuh. Tapi yang heran, ibu-ibu begitu dia iris pisau, besok dia motong lagi bawang. Trauma nggak? Enggak tuh. Lah kalau nggak masak di rumah makan apa ya kan? Tapi yang miris, yang mengerikan, banyak dari antara kita, sekali kita melakukan tugas pelayanan, lalu pelayanan kita nggak dihargai, nggak dianggap, malah pelayanan kita dicela, besok lagi disuruh nggak mau. Katanya, traumaku, pelayanan di situ bukannya dipuji, malah dicaci maki. Halo, betapa kerdilnya kita, betapa fragile, betapa rapuhnya kita. Nah ini termasuk yang bernoda, yang sakit. Sakitnya kan nggak kelihatan kan,
Sama gembala masih iya tante, tapi padahal di dalamnya sakit. Trauma aku, udah korban luar biasa, tapi namaku disebut pun tidak. Nah ini repot saudara-saudara. Ada orang-orang yang karena pengalaman trauma menjadi luka dan dia membawa sakit ini. Dia tak sadar bahwa Allah yang dia layani, Allah yang dia sembah adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Nah kapan Tuhan disebut Jehovah Rafa? Dalam Keluaran pasal 14 sampai pasal 16. Saudara boleh baca nanti setelah firman Tuhan disampaikan, baca di sendiri ya, karena ayatnya cukup panjang. Tapi saya cerita singkat. Pada waktu akhirnya Fir'aun melepas umat Israel, lalu mereka menyeberang laut Tebrau. Ya, saudara-saudara tahu, lalu Miriam yang umur 80 tahun ambil rebana lompat-lompat. Setelah itu Alkitab mencatat di Keluaran pasal 14 mereka berjalan 3 hari 3 malam tanpa air. Nah ini yang mengerikan saudara. Ya, katanya orang bisa nggak makan 3 hari, tapi kalau nggak minum itu udah nggak tahu, stresnya kayak mana, udah di ujung kepala ya. 3 hari 3 malam nggak ada air. Begitu 3 hari 3 malam nggak ada air, akhirnya mereka sampai di satu tempat yang akhirnya disebut Mara. Ada sumber air di sana, tapi airnya pahit. Nah ayat-ayat di sana mengatakan di dalam Keluaran 15 ayat-ayat yang terakhir sana, Tuhan tuh sedang mencobai orang Israel. Tuhan mau lihat sampai di mana mereka. Udah 3 hari nggak minum, begitu ketemu sumber air ternyata airnya pahit. Marahlah mereka, itu marahnya udah muncak sekali saudara-saudara. Ya saudara alami bagaimana kemarahan yang begitu memuncak luar biasa. Tapi ini orang-orang sudah, saya bilang mungkin sudah dying ya, pakai bahasanya enak dying, kalau sekarang kok kasar. Nah saya ngomong juga kan. Nah saudara-saudara mereka sudah dying, gak ada air 3 hari, ketemu air rasanya pahit. Lalu atas penunjukan Tuhan, Musa lemparkan sepotong kayu di air itu. Dan setelah itu air itu rasanya menjadi manis. Waktu mereka minum, Tuhan sampaikan ketetapan. Dan yang menarik di sana, Tuhan memberikan satu ultimatum. Kalau kamu nggak taat, maka kamu akan ditimpa dengan berbagai-bagai penyakit. Tapi kalau kamu taat, akulah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dalam bahasa lain kalau dinyanyikan sama Dortmund dibilang, I am the God that healeth thee. Akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Disitulah Allah menyatakan dirinya sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Toh pada kenyataannya Alkitab mencatat begitu banyak ratusan ribu umat Israel yang akhirnya binasa karena penyakit, karena kejahatan, karena ketidaktaatan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara penyakit kita, penyebabnya macam-macam. Tapi tadi di depan saya sudah paparkan. Gaya hidup, makan, minum, jam istirahat sembarangan. Termasuk apa? Rokok. Ya, saudara, rokok kan gak ada yang bagus. Kotaknya pun sudah digambari tengkorak, mengakibatkan penyakit jantung, kok ya masih dirokok. Tapi saya juga gak bela orang rokok. Orang rokok dibilang dosa, gak boleh. Ya kan, betul, setuju. Tapi bagaimana dengan yang sakit tipes pantang kopi tapi ya masih kopi? Gimana dengan yang diabetes gak boleh kena gula ya masih minum teh manis? Ya kan repot. Nah ini masalah inilah yang menjadi problem dalam hidup kita, supaya Allah menyembuhkan kita. Termasuk apa tadi yang saya bilang, iris bawang, pengalaman trauma. Aldous Huxley berkata, sebenarnya dari seluruh kehidupan kita, dari 100% yang terjadi, kejadian yang sesungguhnya itu cuma 10% Bapak Ibu Saudara. Nah yang 90% adalah reaksi kita terhadap kejadian itu. Itu yang menentukan. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit manusia terjadi itu gara-gara kesalahannya sendiri. Sorry untuk ngomong ini. Termasuk paparan virus COVID-19 yang hari-hari ini makin meledak lagi. Salah siapa? Salah kita kan? Yang masih gak aware, yang masih gak waspada, dikasih pesen ibu, 3M juga gak dilakukan.
pakai masker masih sembarangan, nggak cuci tangan, jarak juga masih nempel-nempel. Nah repot saudara, repot. Kembali ke kita. Nah dalam pesan Tuhan bilang, yes, akulah Allah yang layak mendapat kemuliaan, tapi karena aku menyembuhkan. Pertanyaannya gini, Allah akan sembuhkan kita, tapi kita juga harus tahu diri dong. Kalau sudah disembuhkan, ya jangan kumat lagi. Problem kita kan begitu, ya kan? Yang nggak boleh lagi makan cabai lagi. Yang nggak boleh makan B2 lagi, kolesterol tinggi, ya masih makan juga. Sikit-sikit apa, makan durian, besoknya udah gak bernapas. Repot kan? Sering kita ketemu banyak. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, lewat firman Tuhan yang sederhana pada pagi hari, saya hanya mau sampaikan 2 pesan firman Tuhan buat kita. Apa sih yang harus kita lakukan supaya Allah menyembuhkan kita? Yang pertama, paling gampang kita ngomong ini. Maka oleh karena itu, hiduplah dengan bijaksana. Yuk kita buka Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12, firman Tuhan bilang begini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih menarik lagi Bapak Ibu, saya bacakan ya. Mazmur 90 ayat 12. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Nah, saya lanjut ya. Efesus 5 ayat 16. Ini masih Alkitab terjemahan bahasa sehari-hari. Efesus 5 ayat yang ke-16. Ngomongnya begini. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Makanya saya tadi di depan paparkan ya. Masa ini masa yang jahat. Pada zaman dulu Metusalah dan kawan-kawan masih hidup ratusan tahun, hampir 1000 tahun. Kenapa? Karena makanan semua masih orisinil, masih sehat, belum ada rekayasa genetika. Bapak Ibu perhatikan, kenapa anak-anak gadis kita yang dulu disebut Sweet 17 merayakan ulang tahun yang ke-17 mulai akil balik. Karena pada zaman dulu anak-anak gadis kita mengalami menstruasi pertamanya di usia 17-18 tahun. Sehingga film dewasa pun ditulis film 18 tahun ke atas. Maksud saya ialah ada dekadensi, ada kemerosotan. Kalau dulu remaja putri mengalami akil balik 17-18 tahun, sekarang yang disebut Efesus hari-hari ini adalah hari yang jahat. Anak-anak remaja kita, remaja putri umur 9, 10, 11 tahun mengalami menstruasi akil balik. Kenapa? Karena mereka makan makanan yang semua mengandung konsentrat. Kalau pelihara lele yang harusnya panen 6 bulan, lelenya dikasih makan kimia konsentrat, sehingga panennya lebih cepat 3 bulan. Piara ayam yang seharusnya ayamnya baru siap potong 6 bulan, sekarang dikasih makan konsentrat 3 bulan potong. Kimia yang dikonsumsi ayam masuk dalam daging. Ayam-ayam yang cepat saji itu dimakan gadis-gadis kita. Akhirnya mereka cepat matang sebelum waktunya. Terjadi perubahan percepatan. Nah ini yang disebut hari-hari ini adalah jahat. Oleh karena makanan yang kita makan semua mengandung racun, kimia yang mempercepat proses pembusukan, saya boleh pakai kimia ya, proses pembusukannya makin cepat, proses matangnya makin cepat. Hasilnya umur manusia diperpendek. Mazmur katakan di umur manusia itu 70 tahun saja, bonusnya 80 tahun, sisanya kesusahan. Tapi oleh karena itu dibilang, maka hidup dengan bijaksana Bapak Ibu. Waspada, jangan sembarangan hidup. Karena hari-hari ini jahat. Efesus 5 bilang apa? Gunakanlah sebaik-baiknya. Bijaksana. Kita harus bijaksana. Kalau tahu rokok itu berbahaya, ya please deh stop merokok, jangan merokok. Dari segi apapun itu merugikan. Dari segi ekonomi coba dihitung biaya.
Dari kesehatan coba diperkirakan gitu ya. Kalau Bapak Ibu naik mobil daerah Komering Palembang nabrak ayam atau di Papua dihitung telur-telurnya. Nah sekarang coba Bapak Ibu bayangkan kalau merokok dihitung, ini kalau aku sakit paru-paru masuk rumah sakit, pernah nggak mikir dihitung biayanya ke depan? Enggak kan? Tapi bertobatlah. Alkitab mengajar kita, menegaskan kepada kita pada saat ini, hiduplah dengan bijaksana. Apabila selama ini Bapak Ibu hidup dengan cara yang sembarangan, saya akan ngomong, bertobatlah. Hargai waktu dan masa yang Tuhan kasih. Betul? Ya? Waktu bulan lalu kita belajar menjadi hamba yang bisa dipercaya. Kalau Tuhan kasih kita umur 60, 70, ya udah 70 tahun, mari kita manfaatkan dengan bijaksana, dengan sebaik mungkin. Hidup sehat. Waktu kita umur panjang, tubuh sehat, Tuhan pakai kita. Tapi coba bayangkan kalau Bapak Ibu sakit, bagaimana mau dipakai untuk melayani Tuhan? Ya, orang kan, bisa nasihatin orang sakit, dia sendiri sakit. Mari, belajar hidup dengan bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah segala cara berpikir yang baik. Pertimbangkan masak-masak sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi makanan-makanan ini segala macam. Kalau mau jujur, situasi sulit kita gara-gara siapa? Gara-gara orang salah makan sup kelelawar kan? Ya, betul ya? Di Wuhan sana, orang makan sup kelelawar, katanya kelelawarnya habis makan ular atau ular dimakan kelelawar, nggak tahu lah. Tapi gara-gara sup kelelawar, seluruh dunia menderita. Hiduplah bijaksana. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita sembuh? Melepaskan pengampunan. Mungkin ada yang gak enak ya, saya gak pernah nyimpen dendam sama siapa. Dengar baik-baik. Matius 6 ayat 14-15 berkata, sebab jikalau engkau tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni dosa. Kalau saya balik, kalau engkau tidak mengampuni dirimu sendiri, bagaimana Bapak juga mengampuni dirimu? Saudara-saudara, banyak kali kita menjadi begitu naif. Kita tidak bisa melupakan kesalahan yang pernah kita buat, sehingga selama hidup kita menghukum diri kita sendiri. Betul ya? Kalau Bapak Ibu pernah nonton di HBO atau di mungkin Trans 7 film Jackie Chan yang latih satu anak negro, film Karate Kid, itu kan Jackie Chan jadi gurunya. Dia menghukum dirinya sendiri karena kesalahan yang dia buat masa lalu. Setiap tahun di hari kematian anaknya, dia hancurin mobilnya. Setiap tahun dia poles mobilnya jadi benar. Orang yang dihantui dengan rasa salah karena gak bisa melepaskan kesalahannya masa lalu. Berapa kali kita kadang-kadang gak bisa mengampuni diri kita karena salah mengambil keputusan di masa yang lalu. Dan hasilnya merugikan diri kita sendiri. Kita hidup, kita datang kepada Tuhan, gak bisa bersih karena membawa noda. Tuhan, gimana aku mau mengampuni orang lain kalau aku diriku sendiri pun gak bisa kau ampuni. Satu ketika ada orang yang sakit paru-paru dan jantung, tertekan luar biasa. Dia berobat kemana-mana ke luar negeri gak bisa sembuh. Miliaran duit habis. Tapi satu kali dia nonton tayangan televisi, dan dia menyaksikan seorang hamba Tuhan yang berkhotbah tentang pelepasan pengampunan. Ketika dia ingat dia punya luka hati dengan menantu perempuan. Lalu dia mulai berdoa, dia melepaskan pengampunan. Dan yang ajaib, besok pagi bangun, dia sembuh total. Ajaib saudara. Dan ini bukan cuma satu, banyak pengalaman. Tadi saya sudah paparkan di depan, penyakit-penyakit yang kita alami. Bisa saja gaya hidup yang gak bijaksana, yang sembarangan. Tapi bisa saja karena reaksi-reaksi emosi negatif. Pengalaman-pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Luka-luka hati, kekecewaan, kepahitan, dendam yang membara, kemarahan yang ditekan luar biasa. Saudara, satu kali saya punya pengalaman yang cukup miris. Jadi satu kali ada dalam satu rumah duka bersama beberapa jemaat yang kami layani. Lalu ada satu jemaat bertanya, wah Pak, kok gak pernah kunjungan ke rumah kami? Jemaat yang lain berkata, ya si Bapak itu mah cuma pergi ke rumah orang itu yang punya showroom mobil yang kaya raya. Kalau rumah kita mana pernah. Kenapa dia ke sana? Karena dia terima jatah. Itu dia ngomong di depan saya, sudah di depan semua jemaat di rumah duka.
Kuping saya panas diomongin begitu. Saya marah luar biasa. Lalu saya pulang dari rumah duka, hujan-hujanan naik motor, petir nyamber ke sinetronnya. Tapi saudara tahu, di tengah hujan yang lebat, tengah petir menggelegar, saya marah dengan dia. Saya marah sekali dengan dia, saudara. Saya pegang Alkitab di rumah, saya siapin khotbah, nggak bisa. Yang kebayang muka orang ini yang habis memfitnah saya. Susah sekali. Tapi pada momen itu saya berdoa, air mata mengalir, air hidung mengalir. Nah, saudara tahu, dengan jelas Tuhan kasih gambaran salib Yesus dan perkataannya yang membahana. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekonyong-konyong saya membuka mata, saya sadar Roh Kudus singkapkan. Dia ngomong begini, gimana kamu mau mengampuni aja susah? Lihat aku, di tengah-tengah puncak rasa sakitku, aku melepaskan pengampunan. Aku gak tunggu, aku gak ngomong, tar ya 3 hari lagi waktu aku udah gak sakit, tanganku gak tergantung di paku begini. Kalau aku sudah bangkit, aku sudah sembuh, baru aku ampuni. Jujur saudara, kadang-kadang kita melakukan pembenaran demi pembenaran akan apa yang kita lakukan. Mengampuni ya mengampuni, kata Tuhan. Waktu tergantung di kayu salib. Gak nunggu besok kapan, gak. Pengampunan yang sejati seperti yang Yesus lakukan. Pada puncak rasa sakit, dia lepaskan pengampunan. Momen itu, selesai saya berdoa, saya melepaskan pengampunan. Lalu tanpa saya sadar, begitu saya ampuni, orang ini di depan rumah saya datang. Dia bawa mobil dan dia jemput saya, ngajak saya pergi ke gereja. Ajaib saudara, tapi ini pengalaman kisah nyata. Jadi saudara, ampunilah. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menggoreskan luka begitu dalam di hatimu. Mungkin lewat perkataannya, lewat perbuatannya, lewat sikapnya, lewat kekejaman dan kekejiannya terhadap hidupmu di masa yang lalu. Lepaskan pengampunan itu, maka Tuhan akan menyatakan mukjizatnya dalam hidupmu. Tuhan akan menyembuhkan semua sakitmu. Tuhan yang membersihkan engkau tanpa celah, tanpa noda. Sebab 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, yang akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh kita yang ajaib, yang mengampuni kita, yang mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin. Saya pernah baca satu buku yang menuliskan, coba bayangkan kalau misalnya setiap dosa kita ditulis di surat utang. Kalau saudara bayar listrik, bayar cicilan motor dan lain sebagainya, kan ada surat utangnya. 1 lembar dosa, 1 surat. Bayangkan surat itu kalau dijejer-jejer saudara berapa kilometer dalam 1 hari. Tapi Dia yang membersihkan kita dari segala noda. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, sekali lagi, mau saudara didoain 1000 pendeta, tapi saudara harus punya kerelaan, harus punya kasih untuk melepaskan pengampunan. Yes, saya sadar kita manusia. Kadang-kadang kita bilang, Pak, gak mampu Pak, mampuni yang dia buat terlalu sakit Pak. Suami saya melukai saya begitu luar biasa, tinggalin saya 10, 20, 30, 40 tahun. Tapi dengar baik-baik, ada begitu banyak istri yang telah melewati 40 tahun tanpa suami dan sekonyong-konyong suaminya kembali, dia dengan tangan terbuka menerima dan mengasihinya dan mukjizat terjadi luar biasa. Saya katakan itu bukan kekuatan manusia. Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima Roh Kudus, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa untuk apa? Untuk segalanya, termasuk kuasa untuk melepaskan pengampunan yang selama ini kau bilang susah. Tapi pertanyaannya pada pagi hari ini bukan mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa, tapi kalau saudara mau, walau saudara nggak bisa, Roh Kudus Dia akan menolong kita untuk melepaskan pengampunan. Roh Kudus, Roh hikmat yang akan menolong kita hidup dengan bijaksana. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tapi yang jadi masalah bukan Tuhannya, tapi kitanya. Mau nggak kita membuka diri? Mau nggak kita membuka hati supaya kita bertobat,
dari cara hidup yang sembarangan kepada cara hidup yang bijaksana? Mau nggak kita dibersihkan dari segala noda dan celah dengan cara apa? Merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyadari bahwa kita perlu mengampuni, baik mengampuni diri kita sendiri atas kesalahan-kesalahan kita, maupun mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Ya Allah bahasa karata karala itu kiara bahasa karala. Roh Kudus, Engkau yang tolong setiap jemaat-Mu. Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Ada pengalaman-pengalaman trauma di masa yang lalu yang menghantui mereka sampai dengan saat pagi hari ini. Engkau tolong, Engkau yang memberikan kekuatan untuk melepaskan itu di dalam nama Yesus. Bapak, Engkau juga tolong anak-anak-Mu yang punya pengalaman-pengalaman pahit mungkin dengan papanya, dengan mamanya. Mereka yang terluka menyimpan kesalahan-kesalahan. Bapak, tolong mereka untuk mengampuni dan melepaskan kasih-Mu. Mengampuni itu perintah Tuhan. Tolong Roh Kudus, beban hati mereka dengan kasih. Bagi istri-istri yang kecewa dan terluka dengan suaminya, bagi suami-suami yang menyimpan dendam dan marah kepada istrinya, Bapa, Engkau berkata, Engkau bersihkan, Engkau tahirkan dari segala noda. Engkaulah Yehova Rafa. Setiap luka, setiap kekecewaan, setiap sayatan perkataan yang menggoreskan luka, Engkau balut Tuhan, Engkau pulihkan. Roh Kudus, mari sebagai minyak urapan Engkau membalut luka-luka mereka dalam nama Yesus. Ya riala bahasa kirine kita kahara bata karala basata karalamu. Haleluya. 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 Bapa, di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus urapan-Mu bekerja kepada setiap mereka yang saat ini sedang ada menyaksikan dan mendengarkan semuanya ini di dalam nama Yesus. Roh Kudus mengurapi mereka dan memampukan mereka untuk melepaskan pengampunan demi pengampunan. Terima dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh dengan rendah hati, dengan kelembutan Roh Kudus, mereka menerima kuasa untuk melepaskan pengampunan. Dan lihat, mujizat Tuhan akan mulai terjadi dalam hidup mereka. Segala sakit penyakit menjadi sembuh. Segala luka-luka hati akan dibalut tanpa bekas dan tanpa noda lagi. Dan Tuhan tolong beberapa anak-Mu yang selama ini, ketika mereka hidup dalam cara hidup yang tidak berhikmat, yang sembarangan, Tuhan tolong mereka kuasai diri mereka. Biarlah roh hikmat, roh pengetahuan, roh kesabaran Tuhan nyatakan buat mereka sehingga mereka boleh hidup dengan cara bijaksana. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, materaikan Roh Kudus di dalam kehidupan umat-Mu. Dan biar mereka bukan hanya menjadi pendengar yang diberkati, tapi menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dalam nama Yesus kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua orang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Mika Lalang. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Saat ini kita mau memberi persembahan pekerjaan Tuhan, dan persembahan bisa diberikan kepada Saudara Johan melalui transfer di rekening di bawah ini. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur buat berkat-berkat yang Kau sudah berikan buat kami, Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, apapun itu Tuhan. Dan saat ini kami mau kembalikan padamu sebagian dari berkat-berkat-Mu yang Kau sudah curahkan untuk pekerjaan pelayanan di rumah-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, dan biarlah Kau menerima persembahan kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bawa persembahan, kami bawa korban pujian
Selesai sudah ibadah kita pada pagi ini. Saya percaya kita semua diberkati. Kita kembalikan pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah kita ini. Bapak, kali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sudah memberkati ibadah kami ini. Segala pujian yang kami naikkan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi rema, kami bawa terus dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang melayani, biarlah Kau memberkati Tuhan. Baik kami yang di mimbar maupun multimedia, semuanya biarlah talenta-talenta yang kami ada terus dikembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan Kau mengurapinya. Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, biarlah berkat dan perlindungan-Mu selalu ada Tuhan buat jemaat-Mu. Biar yang sakit dijamah Tuhan dipulihkan, yang dalam kekurangan mungkin di tengah-tengah pandemi ini kami merasakan dampak yang begitu luar biasa. Tuhan tolong buka jalan Tuhan buat ekonomi, buat anak-anak yang sekolah juga Tuhan melalui online, biarlah juga mereka diberi kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, biarlah seminggu ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke dalam tangan Allah yang perkasa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, pilkada yang sudah dilaksanakan, biarlah Kau sendiri yang memilih pemimpin yang terbaik buat daerah kami masing-masing, buat seluruh Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Segala hormat kemuliaan hanya bagi satu nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu semua saudara dikasih Tuhan, kita mau angkat tangan kita mau terima berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih daripada Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa menyertai, melindungi kita sampai kedatangan Tuhan Yesus Maranatha yang kedua kali. Haleluya. Amin.